Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahuna Afrianika dari kelas 12 APL 1 absen 5. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Nama kelompok dari anggota kami adalah yang pertama Aulina Nur Aini absen 8, Chandraningsih Widyaningrum absen 9, yang ketiga Caroline Silvi Marantina absen 10, yang terakhir Imron Bagas Saputra absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori tujuan negara. Dimulai dari saya. Yang pertama, teori Plato. Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang kedua, teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan, yaitu Sanghyang dan Niccolo Machiavelli. Menurut Sanghyang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negaranya. Senada dengan Sanghyang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Perkenalkan, nama saya Aulina Nur Aini, nomor absen 8 dari 12 APL 1. Saya di sini akan menerangkan tentang teori negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkannya, kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, menegakkan hukum, pelindungan HAM, keadilan sosial, dan anti-diskriminasi. Tujuan negara menuntut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Tercetus teori ini adalah Profesor Mr. R. Krenenbung. Teori tersebut secara garis besar sudah memaknai 4 makna, yaitu sebagai kondisi kesejahteraan, sebagai pelayanan sosial, sebagai tujuan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana. Sekian teori dari saya tentang teori negara kesejahteraan. Terima kasih. Teori negara polisi. Berdasarkan teori negara polisi, negara yang memiliki tujuan semata-mata hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta perlindungan hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, suatu negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori tersebut digulirkan oleh Immanuel Kant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandraningsih Widyaningrum dari kelas 12 APL 1 nomor presensi 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori teokratis atau yang disebut juga dengan teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan atau kehidupan yang aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menganut kepada kekuasaan Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Di antara para filosof yang menganut teori ini adalah Thomas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Bagas Saputra akan memberikan sedikit ringkasan atau penjelasan mengenai teori negara hukum.
Negara hukum dalam bahasa Belanda disebut Rechtsstaat adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris Anglo-Saxon. Konsep negara hukum berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah governed dan yang memerintah governor dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Sejarah dari teori negara hukum ini sendiri, konsep Rechtsstaat dapat dilacak kembali kepada pemikiran ahli hukum dari filsafat Eropa seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Ia lahir sebagai respon dari kekuasaan absolut diraja seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Louis XIV dari Prancis. Kemudian Daniel Eslev mencatat perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lemah. Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara Eropa seperti Jerman atau Perancis yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik. Kemudian konsep dari negara hukum adalah negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku, dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran. Maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Unsur-unsur dan ciri-ciri hukum. Yang pertama unsurnya, hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemudian adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Kemudian ciri-ciri dari konsep negara hukum. 1. Kekuasaan dijalankan sesuai hukum positif yang berlaku. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Kemudian berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. Yang terakhir adalah menuntut pembagian kekuasaan. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa Indonesia menganut tentang teori negara hukum? Yang menjadi dasar adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Setelah diamandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi jurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum di Indonesia. Nah, itulah dasar dari mengapa negara Indonesia menganut
konsep negara hukum. Itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.